Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Septanifah, NIM I00023008. Saat ini saya akan menjelaskan surplus konsumen dan surplus produsen yang tentunya berkaitan dengan prinsip ekonomi perdagangan yang menguntungkan semua pihak, baik dari sisi penjual maupun sisi pembeli, khususnya pada pasar. Pasar adalah sarana yang paling baik untuk mengalokasikan sumber dayanya. Tercapainya harga keseimbangan akibat pertemuan antara produsen dan konsumen, yaitu titik keseimbangan. Titik keseimbangan tersebut atau harga keseimbangan pasar merupakan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu dari sisi konsumen, untung karena harga pasar merupakan biaya yang dibayarkan oleh konsumen, dan ternyata diperbandingkan dengan jumlah manfaatnya, tambahan manfaatnya itu lebih besar dari sisi konsumen. Jadi konsumen mau membeli produk A contohnya. Dari sisi produsen, harga pasar merupakan harga keseimbangan yang untung buat produsen karena harga keseimbangan itu lebih besar daripada biaya untuk memproduksi barang tertentu. Oke, langsung saja kita menuju ke surplus produsen dan surplus konsumen. Pada kali ini yang kita bahas adalah pengertian surplus konsumen, surplus produsen, surplus total, dan efisiensi pasar. Nah, dari pengertiannya, surplus konsumen dan surplus produsen adalah istilah ekonomi yang digunakan untuk mendefinisikan kesehatan pasar dengan mempelajari hubungan antara konsumen dan pemasok. Mereka menjelaskan biaya peluang yang dikorbankan konsumen untuk mendapatkan manfaat marginal dengan membeli barang atau jasa. Bagi produsen, ini adalah kemauan dan kemampuan untuk memproduksi satu unit tambahan suatu produk berdasarkan biaya marginal untuk memproduksi lebih banyak barang. Analisis surplus konsumen dan surplus produsen ini digunakan dalam pasar untuk tidak seorang atau tidak sendirian. Ini untuk akumulasi dari seluruh konsumen, seluruh produsen agar kita dapat menyatakan keuntungan yang tercapai dari keseimbangan pasar itu. Berlaku untuk seluruh masyarakat yang berkontribusi atau terang melakukan kegiatan ekonomi di pasar. Jadi kita akan lihat bagaimana pasar ini bermanfaat bagi masyarakat secara umum, khususnya bagi mereka-mereka yang berkecimpung atau berkegiatan dalam kegiatan pasar ekonomi. Nah, yang pertama itu surplus konsumen. Di sini saya akan menjelaskan melalui kata kunci willingness to pay. Willingness to pay adalah kemampuan konsumen untuk membeli sebuah barang tetap lebih, dan ini berbeda dari harga keseimbangan di pasar. Saya akan kasih contoh dengan yang lebih mudah adalah konsumen A, B, C, D, E. Di mana konsumen A membeli dengan harga 4,5, yaitu di sini. Tetapi harga keseimbangan atau E-nya itu 2,5. Berarti ada selisih antara 4,5 dengan 2,5, yaitu 2. Maka konsumen A menikmati surplus besar 2. Selisih itu menjadi surplus karena konsumen itu memiliki angan-angan untuk membeli harga 4,5, tetapi patokan harganya itu hanya E. Jadi si konsumen itu memiliki keuntungan. Begitu juga dengan konsumen B, C, D. Konsumen D membeli dengan harga 3,5 dengan titik E atau titik keseimbangannya yaitu 2,5. Maka selisih atau surplusnya adalah 1. Untuk menemukan total konsumen surplus yaitu dari konsumen A dari 4,5 ke 2,5, yaitu surplusnya adalah 2, kemudian 4,5 dan 2,5 2,5 dan 4 surplusnya 1,5, kemudian 3,5 dengan 2,5 surplusnya 1, dan 3 dengan 2,5 surplusnya 0,5. Maka keseluruhan surplus konsumen adalah 5. Surplus konsumen mengacu pada keuntungan moneter yang dinikmati ketika pembeli membeli suatu produk dengan harga lebih rendah dari harga normal yang bersedia mereka bayarkan. Nah, yang ketiga ini adalah surplus produsen. Surplus produsen ini kebalikannya dengan surplus konsumen tadi. Masih sama dengan menggunakan kunci willingness to sell.
Dan dengan sebagai contohnya itu produsen W mampu menjual dengan harga 0,5 sejumlah 1. Namun karena harga keseimbangannya 2,5, maka produsen X menikmati surplus sebesar 2. Di mana mendapatkan 2 yaitu antara 2,5 ke 0,5 yaitu memiliki selisih 2. Itu menjadi surplus bagi produsen karena harga keseimbangannya di 2,5 sedangkan dia menjual dengan harga 0,5. Sebagai contoh lain adalah produsen Z mampu membeli dengan harga 2 sejumlah 1, namun karena harga keseimbangannya 2,5 masih ke 2,5, maka konsumen konsumen Z menikmati surplus sebesar 0,5 dikali 1 yaitu 0,5. Dengan mengali 1 karena yang terjual hanya 1. Untuk mengetahui seluruh surplus produsen, maka kita bisa menjumlahkan dengan yang pertama produsen B, yaitu tadi antara 0,5 ke 2,5 yaitu 2, kemudian X 1,5 ke 2,5 yaitu 1 ke 2,5 yaitu 1,5, kemudian Y 1,5 ke 2,5 yaitu 1, kemudian Z 2 ke 2,5 yaitu 0,5. Jika dijumlah adalah 5. Kemudian surplus produsen adalah selisih harga antara biaya terendah untuk memasok ke pasar versus harga sebenarnya yang bersedia dibayarkan ke konsumen. Nah, sekarang kita ke total surplus. Total surplus itu adalah penjumlahan antara surplus produsen dan surplus konsumen. Yaitu pengertiannya adalah ketika menjumlahkan surplus konsumen dan produsen, maka akan mendapatkan surplus total yang juga dikenal sebagai surplus kesejahteraan total atau surplus komunitas. Ini digunakan untuk menentukan kesejahteraan pasar. Di mana gabungan antara biru dengan pink ini untuk mengetahui keseimbangan satu pasar. Surplus ekonomi adalah surplus konsumen ditambah surplus produsen. Pada titik keseimbangan yaitu E ini, jumlah surplus konsumen dan surplus produsen adalah yang paling maksimal, yaitu berada di paling kanan. Mengatakan yang paling maksimal pada titik keseimbangan yang paling maksimal. Karena total surplus ini merupakan akumulasi seluruh konsumen dan seluruh produsen, maka dengan kata lain keseimbangan pasar menguntungkan seluruh masyarakat yang terlibat di dalam pasar. Nah, yang terakhir yaitu efisiensi pasar. Pada efisiensi pasar ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu deadweight loss. Deadweight loss ini merupakan surplus yang terbuang. Yaitu ketika ada deadweight loss berarti pasar belum efisien. Deadweight loss itu ketika keseimbangan pasar ini masih berada di A, masih berada di sini, yaitu belum tuntas. Maka, mengatur jumlah produksi adalah kebijakan yang tidak efisien menurut keseimbangan pasar. Dari sinilah istilah laissez-faire muncul, yaitu biarkan pasar yang menentukan jumlah keseimbangan sendiri. Kemudian kegagalan pasar. Kondisi keseimbangan pasar didasarkan atas asumsi competitive market, di mana penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi pasar dan tidak memiliki market power yang kuat. Dua hal yang menyebabkan pasar tidak dalam kondisi efisien dan menimbulkan deadweight loss adalah eksternalitas dan market power. Baik, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, kesimpulannya adalah analisis surplus produsen dan surplus konsumen ini sebenarnya dibentuk untuk memudahkan menganalisis bagaimana pasar mengalokasikan sumber daya secara efisien, yaitu masing-masing penjual dan pembeli itu mendapatkan surplus yang maksimal dalam pasar dengan menggunakan asumsi yang competitive market, sedangkan di pasar sesungguhnya di dunia nyata itu tidak seperti itu. Makanya analisis ekonomi itu dimulai dengan sesuatu yang simpel, dengan sesuatu yang paling ideal, karena kita akan merealisasikan asumsi itu. Kita akan hilangkan satu persatu tentang penjelasan yang lebih real. Yang kedua, jumlah total surplus yang didapatkan oleh konsumen dan produsen dalam titik keseimbangan pasar yang paling maksimum, yaitu ketiga, mengatur jumlah produksi itu bisa meningkatkan rasa tidak efisiennya.